Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Rupanya ada sekitar 1.000 orang yang ada di ruangan ini. Tapi tenang saja, kita tetap mematuhi protokol kesehatan dan keselamatan COVID-19. Ya. Nah, untuk semua sahabat Membine yang ada di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di mancanegara, yang saat ini mendengarkan podcast dari Sahabat Membine, Yayasan Sekolah Membine, hari ini kita kedatangan 2 tamu spesial, 2 perempuan inspiratif, yang satu dari Pulau Jawa, yang satu dari Pulau Sulawesi Tengah. Nah, kita akan mendengarkan kisah inspiratif mereka, bagaimana mereka mendorong anggaran yang responsif gender, inisiasinya dari mana sih, dan kenapa sebenarnya itu penting ya untuk mendorong anggaran yang responsif gender. Nah, kita akan berkenalan dengan Kak Yasmin. Silakan Kak Yasmin. Annyeong. Halo semuanya, aku Yasmin. Aku dari Pulau Jawa. Aku tinggal di Bogor. Dan hari ini aku representatif untuk Women for GRB. Itu adalah salah satu inisiatif yang fokusnya di penganggaran atau mendobrak sih, lebih ke membuat perempuan lebih partisipatif dalam pembentukan budget atau penganggaran dana yang responsif gender, seperti itu. Oke, sangat luar biasa sekali ya Kak Yasmin hari ini sudah bergabung bersama kita di podcast Sahabat Membine, mau meluangkan waktunya jauh-jauh loh dari Jawa. Nah, kemudian yang kedua, salah satu perempuan inspiratif kami adalah Kak Vira Tiasning Triutari. Yeay. Oke. Saya Vira, saya Akam sih ya, anak kampung sini. Senang sekali bisa diundang di rumah sendiri di podcast Sahabat Membine. Saya seorang ibu dari satu anak yang cantik bernama Safia, dan senang punya anak yang lucu, bisa membersamai saya dan memberikan semangat dalam melakukan aktivitas sosial saya. Saat ini saya dipercayakan sebagai Direktur Program dan Kemitraan di Yayasan Sekolah Membine dan menjadi salah satu inisiator untuk mendorong anggaran yang responsif gender melalui program Women for GRB. Terima kasih. Itu tadi perkenalan dengan kedua narasumber kita yang sangat luar biasa ya. Kita akan mendengarkan kembali kisah-kisah dan inisiatif terbaiknya dalam mendorong anggaran yang responsif gender. Nah, tadi sempat Kak Vira dan Kak Yasmin singgung soal Women for GRB. Ya. Nah, apa sih sebenarnya Women for GRB, dan kemudian mengapa gerakan ini itu diinisiasi oleh kawan-kawan dari alumni Waisili ya, program Waisili. Silakan Kak Yasmin. Iya, jadi basically kalau misalkan kita ngomongin Women for GRB, sebenarnya Women for Gender Responsive Budgeting. Tapi kita abbreviate, kita singkat jadi Women for GRB. Itu untuk memang sosial media kita yang biar lebih mudah diingat. Tapi ini tuh sebetulnya programnya didasari dari awalnya tuh kita semua itu yang ada di project ini adalah alumni Waisili Good Governance and Civil Society Workshop. Itu kita kita lebih mendobrak tentang pemerintahan yang akuntabel dan transparan, seperti itu. Dan ketika itu kita sadar bahwa ternyata peran aktif perempuan itu sangat berkesinambungan dengan pemerintahan yang akuntabel, seperti itu. Karena banyak majority juga banyak perempuan gitu kan. Jadi partisipasi mereka itu benar-benar important. Nah, pada saat itu akhirnya kita mencoba untuk kita harus empowering perempuan supaya mereka punya leadership skills yang akhirnya akan membantu mereka untuk mengemukakan pendapat mereka atau kebutuhan mereka di ranah mungkin pemerintahan, seperti itu, supaya semua yang mereka butuhkan itu ada dan tersedia. Jadi kayak seperti itu sih. Dan itu memang waktu itu kita group up-nya ber-6 gitu. Kita ada 6 member, saya dari Bogor, terus ada Kak Vira dari Poso, terus ada Bayu dari Jakarta, ada Eril dari Thailand, ada juga Fizal dari Kamboja, dan ada satu lagi Nisa dari Brunei gitu. Nah, kita tadi sudah dengar soal inisiatif dari Women for GRB. Nah, sekarang kita mau dengarkan soal apa sih sebenarnya itu anggaran yang responsif gender, Kak. Dan tadi sedikit Kak Yasmin sudah mengemukakan soal mengapa penting ada keterwakilan perempuan, partisipasi, karena bicara bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, mungkin Kak Vira boleh dijelaskan soal anggaran yang responsif gender, Kak? Ya. Sebenarnya kalau untuk anggaran yang responsif gender, kita harus clear dulu soal bagaimana pembagian peran antara perempuan dan laki-laki dalam konsep gender atau kesetaraan.
kesetaraan. Nah, kalau kita tarik lebih praktis lagi, ketika bicara tentang anggaran yang responsif gender adalah baik dari proses perencanaan, kemudian penyusunan sampai diimplementasi, bagaimana semua kelompok rentan itu dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran tersebut. Nah, kemudian sampai pada proses implementasi, dimaksimalkan bahwa anggaran itu bisa memenuhi kebutuhan dasar baik perempuan maupun laki-laki yang dalam proses penentuan program-program tersebut melibatkan berbagai macam pihak dan itu tercover oleh pemerintahan yang baik dan juga difasilitasi dengan dukungan anggaran. Nah, dari anggaran tersebut kita tidak fokus melihat dari mana sumber pendanaan anggarannya, tapi kita melihat bagaimana kemampuan atau sumber daya yang ada untuk sama-sama memaksimalkan program-program yang diusulkan itu bisa tercover dengan sumber daya anggaran yang dari mana saja. Misalkan kemarin kita dorong anggaran desa yang responsif gender di desa, skopnya lebih di desa. Nah, kita tahu saat ini kurang lebih sekitar 700 sampai 800 juta anggaran dikucurkan dari pemerintah pusat untuk desa. Nah, tapi dalam prosesnya tersebut dilihat juga bagaimana lokasi secara geografis desa tersebut dan juga jumlah penduduk itu mempengaruhi jumlah dana desa yang diterima. Nah, namun pada prosesnya ketika itu perempuan tidak terfasilitasi, tidak memiliki kemampuan, bingung mau mengusulkan program apa, tapi mereka menghadapi masalah yang kompleks dan paling merasakan bagaimana dampak dari pembangunan yang tidak adil misalkan. Nah, untuk itu kita mendorong anggaran yang responsif gender ini memastikan bahwa kapasitas perempuan itu diberikan penguatan, kemudian difasilitasi ruang-ruang pertemuannya untuk perempuan, kemudian dimaksimalkan dan dipertajam program-program apa yang disusun sampai pada implementasi program itu yang kebermanfaatannya untuk perempuan, laki-laki, kelompok rentan lainnya. Kira-kira seperti itu gambaran anggaran yang responsif gender. Sangat jelas sekali ya kalau apa yang dikemukakan oleh Kak Fira tadi soal anggaran yang responsif gender. Kalau bisa disederhanakan, sebenarnya anggaran yang responsif gender itu adalah anggaran untuk siapa saja, untuk anggaran untuk kita semua. Dan tentunya pasti kita harus melihat kesenjangan atau gap apa saja yang terjadi sehingga kita bisa kenali dan mengidentifikasi apa sebenarnya kebutuhan yang ada di masyarakat dan juga apa sih sebenarnya kebutuhan dari kelompok rentan. Nah, bicara soal itu, bicara soal bagaimana akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dirasakan oleh semua orang. Nah, tadi Kak Fira sempat singgung bahwa teman-teman gerakan yang menginisiasi gerakan Women for GRB ini melakukan kegiatan workshop di salah satu desa. Mungkin Kak Fira atau Kak Yasmin bisa menjelaskan terkait program kegiatannya ini di desa mana dan kemudian mengapa mendorong anggaran yang responsif gender itu dimulai dari desa. Siapa yang ingin menjelaskan? Mungkin aku mau jelasin dulu tentang objektif dan goalsnya kita di Women for GRB. Jadi sebenarnya di Women for GRB itu kita punya 3 program. Jadi yang pertama adalah kita membringing awareness dulu, kita menaikkan kesadaran masyarakat akan partisipasi perempuan seperti itu. Dan itu dimulai dari social media campaign kita. Gitu. Kita ngomongin tentang women security, kita ngomongin tentang women development, kita ngomongin tentang women and budget, gitu. Kita ngomongin tentang good governance and women yang seperti itu. Tapi setelah itu juga kita menggunakanlah semua fasilitas yang kita punya ini ya dari social media campaign, dari modul yang kita buat itu untuk melaksanakan workshop. Nah, kalau workshop nanti akan Kak Fira jelaskan ya, lanjut gitu, di mana dan kenapa seperti itu. Nah, setelah dari workshop itu nanti kita juga sebetulnya ada agenda webinar juga gitu. Nah, tapi webinarnya ini akan Southeast Asian region. Jadi kita akan ngedobrak lebih karena kita udah buat modul dan modulnya itu sebenarnya general, jadi bisa dipakai di mana saja. Supaya kita pinginnya ada inisiasi-inisiasi baru yang sama dengan kita dan pakai modul kita untuk membantu mereka nih gitu, mendobrak partisipasi perempuan. Lebih ke seperti itu. Jadi kalau misalkan goals kita itu lebih ke kita pengen delivering women biar mereka reaching their potential, their highest potential gitu. Jadi kali gitu sih kalau misalkan dari kita. Nah, kemudian ke pemilihan lokasi di Desa Malitu. Pertama kan Desa Malitu ini menjadi desa dampingan psikolog membina yang cukup lama di mana kami bekerja. Kita melakukan asesmen dan menemukan beberapa kendala penting kenapa akses
pembangunan di sana cukup sulit ya, karena pertama medannya itu cukup berat untuk menuju Desa Malitu. Yang kedua, Desa Malitu ini juga lokasinya beririsan dengan wilayah ekstremisme dari gerakan teroris yang cukup mengganggu keamanan dan kestabilan warga Poso pada umumnya. Kemudian juga yang ketiga, berdasarkan hasil asesmen dari Sekolah Membine, kami menemukan bahwa kurangnya partisipasi perempuan dalam proses musyawarah desa, sehingga program-program yang diusulkan itu juga bias gender. Kemudian yang keempat juga karena memang wilayah lokasi kerja Sekolah Membine ini di Palu, Sigi, dan Donggala, kemudian juga di Poso. Melihat belakangan ini banyak isu terorisme yang cukup kembali terjadi di Poso, dan kami anggap bahwa mungkin kita sedikit kembali menguatkan masyarakat yang ada di Desa Malitu. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada 6 tim saya, buat Ariel yang dari Thailand, kemudian Visal dari Kamboja, kemudian Nisa dari Brunei, ada Yasmin juga, Bayu, dan saya sendiri yang memang sangat antusias dari awal. Ya, tidak mudah kita menyatukan satu pikiran, 4 negara yang berbeda, 6 anak muda yang punya potensi, yang kemudian juga pasti punya berbagai macam ide, tapi kita dipertemukan dalam satu momen yang sangat baik. Saya memfloor ide ini kepada teman-teman, lalu kemudian satu persatu mereka ikut bergabung dan punya antusiasme yang sama. Kemudian pembagian kerja yang sangat baik sekali, sehingga mereka sepakat untuk mengadakan workshop ini di Desa Malitu, dan akhirnya kemarin ya beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakannya itu, dan antusias warga khususnya di Desa Malitu sangat baik. Banyak temuan-temuan di lapangan yang cukup menarik dan perlu kita tindak lanjuti. Yang khususnya juga ini adalah bagaimana pemerintah Kabupaten Poso itu sangat mendukung inisiasi ini, dari Ketua DPRD Kabupaten Poso, kemudian juga dari Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso, kemudian dari akademis Unsimar juga sangat ingin menindaklanjuti, mendorong desa yang responsif gender di Malitu. Bahkan kita akan berencana membuat MOU antara Unsimar dengan Sekolah Membine agar semakin pembagian perannya semakin lebih jelas begitu. Dan juga beberapa rekan-rekan aktivis lainnya, pemerhati perempuan dan anak, dan juga anak muda di sana yang sangat mendukung sekali kegiatan ini. Ya, menarik ya kalau tadi dari pemaparan Kafira sampai kenapa kemudian mendorong anggaran yang responsif gender itu di Desa Malitu, dan sudah ada political will dan juga komitmen dari pemerintah daerah tentunya untuk bagaimana bersama-sama mendorong anggaran yang responsif gender khususnya di Kabupaten Poso. Ya. Nah, tadi juga Kafira sudah menjelaskan soal bagaimana inisiasi dari teman-teman yang 6 anak muda dari beberapa negara yang sangat luar biasa. Dan mungkin teman-teman bisa membagikan sebenarnya apakah program teman-teman ini itu didanai atau seperti apa, dan kalaupun didanai siapa kira-kira yang mendanai program kawan-kawan ini? Ya. Jadi kita ini project base gitu ya. Kita dapat dana tapi melalui pitching competition juga. Jadi memang melalui kita harus buat proposal, kita harus buat budget analisis, kita juga harus buat infografik segala macam gitu kan. Kita harus buat framework gitu. Nah, yang membiayai ini karena memang ini program dari Wisely Good Governance, tentunya Wisely. Jadi pemerintah Amerika Serikat melalui program Wisely yang Southeast Asian Leaders Initiatives. Terus juga kita di Kala sebetulnya harusnya nih ya program ini tuh dilaksanakan di Kuala Lumpur. Jadi kita bekerja sama juga otomatis programnya dengan US Embassy Kuala Lumpur, dan juga kita sama TechSoup Asia Pasifik seperti itu. Ya kalau dananya ini kemarin pitching grantnya itu ada 2.500 USD. Itu lumayan banget buat project yang memang kita tuh baru banget ngerjain gitu. Itu udah hal yang sangat membantu kita semua gitu dalam melaksanakan projectnya. Dan itu memang melalui sesi tanya jawab bersama US Embassy, bersama TechSoup ya, bersama salah satu aktivis juga dari Filipina. Memang dan memang ini framework dan timelinenya cukup lama gitu. Program ini itu dari Oktober tahun lalu itu sampai Maret. Sampai Maret kita baru selesai. Itu benar-benar tuh webinar dan segala macam sampai akhirnya kita mencoba bridging mind map, micro milestone tentang project kita ini gitu. Nah, mungkin saya sedikit tambahkan ya bahwa
mungkin nih untuk anak-anak muda yang ada di sana ya, di mana saja. Ya, jadi sebenarnya bagaimana melihat sensitivitas kita terhadap urgensi khususnya untuk pembangunan lokal atau inisiatif lokal kita. Nah, mungkin saja dalam konteks ini kita mendapatkan dukungan dari US Embassy Kuala Lumpur melalui program Waisili yang dikerjakan oleh TESOP Asia Pasifik ya. Tapi pada dasarnya bagaimana kita melihat ada sensitivitas kita sebagai anak muda melihat satu persoalan penting yang kemudian bukan ujuk-ujuk langsung kita bawa dalam kompetisi tanpa analisis mendalam, tanpa diskusi yang mendalam. Tapi kami pastikan bahwa program yang kami usulkan ini dapat menjawab tantangan yang terjadi di masyarakat. Khususnya kami di Sekolah Membine punya pengalaman mengorganisir desa tersebut cukup lama dan kami pun juga berdebat, berdiskusi cukup alot kira-kira program apa yang kira-kira menjadi jawaban lah, yaitu karena nanti kedepannya harapannya melalui program ini bisa memberikan kontribusi yang lebih berkelanjutan kepada pada Kabupaten Poso khususnya Desa Malitu lebih khusus lagi, tapi lebih besar lagi melihat konteks secara negara Indonesia dan ASEAN. Apalagi ini program memang diikuti oleh 100 pemuda dari negara ASEAN plus Timor Leste ya. Iya. Ya. Menarik sekali. Mungkin teman-teman juga perlu menjelaskan untuk kegiatan workshopnya itu berapa hari sih Kak, berapa lama, dan pembelajaran apa yang teman-teman dapatkan dari proses workshop yang teman-teman lakukan, dan juga keberlanjutannya nih Kak. Ya, setelah betul. workshop itu teman-teman mau ngapain lagi? Mungkin bisa teknisnya bisa jelasin. Oke, jadi kita waktu itu kita memang estimasi workshopnya itu 2 hari, 2 days workshop gitu. Kita buat memang gak terlalu lama gitu, karena mengingat juga akses ke sana, terus juga kita mengingat ini lagi pandemi gitu ya, jadi kita nggak bisa berkumpul lama gitu kan. Untuk kalau misalkan outputnya gitu ya, ini kalau saya ngomong mungkin dari segi pengalaman pribadi dan perspektif pribadi gitu ya. Saya baru tahu bahwa ternyata perempuan di desa itu juga mampu, mereka juga mau partisipasi, mereka juga aktif gitu. Dan ketika memang kemarin kita buat mereka untuk milestoning atau brainstorming ide apa aja yang mereka mau bangun, mereka ngerti banget sebetulnya problem dan isu yang ada di mereka dan apa yang mereka ingin lanjutkan gitu untuk di develop gitu kan. Jadi itu adalah salah satu pembuka mata saya gitu, itu eyes opening buat saya gitu, bahwa memang perempuan itu bisa gitu. Itu dari yang saya gitu, dan perempuan itu berpengaruh untuk jalannya suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Oke, mungkin kalau dari saya lanjut ke persoalan apa yang kita pelajari selama 2 hari workshop itu. Jadi memang penentuan materi apa yang akan disampaikan dalam workshop itu kita memang berdiskusi melibatkan berbagai macam pihak, terutamanya buat akademisi, praktisi, dan juga dari unsur pemerintah desanya sendiri, karena buat apa kami menyusun materi-materi yang menarik kalau misalkan itu bukan dibutuhkan dan bukan dibutuhkan dari pemerintah desa di sana. Nah, kita belajar yang pertama itu tentang bagaimana pengaruh utama gender melalui kepemimpinan perempuan. Kemudian yang kedua kita belajar tentang mengenal lebih jauh tentang apa sih itu anggaran yang responsif gender. Kemudian yang ketiga kita belajar tentang good governance ya, pemerintah yang baik dan anti korupsi, nilai-nilai anti korupsi yang dasar seperti apa yang dilakukan, kenapa keterlibatan masyarakat penting untuk menghindari anti korupsi. Kemudian yang keempat belajar tentang women, peace and security. Ini juga didukung penuh oleh akademisi yang ada di Universitas Sintu Maroso di Poso, dan melihat urgensi ini penting di lokasi Malitu sebagai salah satu red zone area ya kita sebutnya seperti itu. Nah, terkait dengan itu lesson learned ya, sebelum kita bicara tentang keberlanjutannya. Kalau saya melihat tadi Yasmin bicara soal konteks pribadinya, kalau saya melihat dari bagaimana komunitas ini mengikut. Pertama ada dua sisi yang harus kita lihat lesson learned-nya dari saya mulai dulu dari akar rumput, dari perempuannya. Mereka
kurang kemampuan untuk menyampaikan apa yang mereka harapkan dari program pembangunan itu, karena yang pertama ruang mereka untuk berbicara terbatas. Makanya kemarin ada usulan untuk mendorong musdes yang inklusif, bagaimana perempuan dan perempuan lebih bisa legowo atau bisa lebih terbuka berbicara soal masalah perempuan dengan perempuan itu sendiri, jadi kelompoknya itu. Karena dari pengalaman kemarin ketika mereka bicara di tingkat asesmen atau penjangkauan sebelum ada musyawarah desa, bicara di tingkat dusun itu tetap perempuan kalah terus argumennya gitu, karena pertama mereka tidak punya retorika yang baik karena pengalaman mereka untuk bicara di ruang publik itu sedikit, sehingga walaupun program yang diusulkan urgent dan sangat penting untuk dilaksanakan, tapi mereka tidak mau membawanya ke dalam forum dan meyakinkan orang bahwa program itu penting. Kemudian yang kedua, analisisnya masih kurang ya, based on data. Jadi kita harus berargumen dalam satu forum itu dengan berdasarkan data. Itu penting diajarkan sebagai teknik-teknik bagaimana kita menyampaikan atau berargumen, apalagi di tingkat desa yang punya beragam kepentingan ya, kepentingan baik dari masyarakatnya maupun pemerintah desa. Yang ketiga juga ruang-ruang pertemuan untuk perempuan itu harus dikuatkan kembali, difasilitasi. Bahkan kemarin pemerintah desa terbuka untuk memfasilitasi adanya musrembang yang inklusif sebagai salah satu inisiatif mendorong perempuan punya ruang untuk berbicara. Kemudian ya yang terakhir adalah masalah domestifikasi ya. Jadi itu lazim di desa manapun begitu. Jadi ketika ada urusan penting kita terjebak dalam hal-hal teknis, konsumsi dan sebagainya, sehingga justru ketika sudah mau final pengambil keputusan kita malah sibuk di dapur dan sebagainya. Padahal pembagian peran itu penting dalam satu forum misalkan. Nah, kemudian kalau dari perspektif masyarakat desanya nih, dari pemerintah desanya. Nah, mereka sudah sangat terbuka, membuka ruang bagi perempuan untuk memberikan kesempatan kepada perempuan menyampaikan aspirasi mereka. Hanya saja pendekatannya, penjangkauannya itu kurang ya. Inisiatif itu seperti apa? Karena berapa kali mereka sampaikan bahwa kami sangat terbuka untuk memberikan kesempatan kepada perempuan, hanya saja tidak ada perempuan-perempuan yang berkualitas. Nah, berarti harus ada program yang fokus pada peningkatan kapasitas perempuan. Kemudian yang kedua, harus dibuka akses dan fasilitasinya itu untuk agar bagaimana caranya supaya perempuan ini ya jangan-jangan tidak ada perempuan yang berkualitas karena tidak ada ikhtiar untuk memberikan ruang tersebut kepada perempuan, atau tidak ada ikhtiar untuk menjamin mereka bahwa membuat mereka berarti, bahwa suara atau program-program yang mereka usulkan itu sangat berarti begitu, sangat dibutuhkan dan pantas dan layak untuk didengarkan. Nah, mungkin seperti itu. Selain dengan itu lagi satu hal penting adalah soal teknis, bagaimana pelaporan desa dalam mempertanggungjawabkan dana desa itu juga penting. Kemarin kita lihat bahwa ada keterlambatan pencairan anggaran desa disebabkan oleh hal-hal teknis seperti laporan, administrasi dan sebagainya yang harus diselesaikan, sehingga dana tersebut dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sudah siap, tapi harus ada kewajiban dari desa yang harus dipenuhi. Dan saya pikir ini juga bagian dari penguatan kita terhadap bagaimana proses administrasi dalam rangka mendorong akuntabilitas masyarakat di desa untuk mendorong anggaran yang responsif gender. Wah, kira-kira itu ya. Menarik dan berat rasanya. Mana suaranya? 1000. Ternyata dari 1000 penonton ada 500 penonton yang tertidur tadi. Makanya suaranya jadi pembahasannya berat, tapi itu dengan penting. santai ya, penting sekali. Nah, mungkin pertanyaan saya yang terakhir itu belum sempat terjawab soal keberlanjutan dari keberlanjutan dari program ini ya. Nah, pertama kemarin kita sudah mendeklarasikan bahwa Desa Malitu, kepala desanya yang membacakan langsung bahwa mendeklarasikan Desa Malitu sebagai desa yang responsif gender dengan segala kekurangan yang kita miliki, tapi komitmen itu sudah ada di pemerintah. Kemudian yang kedua juga dari anggota DPR, Ketua DPRD Kabupaten Poso juga sudah kami mengapresiasi atas keinginan beliau mendukung penuh sebagai salah satu tugas dari DPR, yaitu tentang anggaran dan melihat bahwa ini penting untuk dilakukan. Yang ketiga juga dari Unsimar juga sangat baik mau menjadi bagian dari program ini ke depan, dan rencananya kita akan membuat MOU. Jadi hal yang kita lakukan yang pertama adalah
kita menyusun MOU bersama Universitas Sintu Maroso, pembagian perang, kemudian menyusun log frame program jangka panjang selama kurang lebih 6 bulan sampai September, karena September adalah musyawarah desa, jadi kita harus siapkan memang amunisi yang harus dikuatkan kepada perempuan sebelum musyawarah desa agar nanti programnya bisa berjalan dengan baik. Kemudian setelah itu pertama gambarannya ya, yang akan kita lakukan, kita akan melakukan coaching klinik terhadap fasilitator desa untuk memberikan peningkatan kapasitas berdasarkan modul-modul yang kita buat. Kemudian yang kedua, kelas belajar, balai belajar sekolah membina itu pasti harus wajib lagi di refreshing ya, dikembalikan ilmu-ilmu tersebut kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, asesmen gender based statement ya, itu dari bagaimana anggaran pemerintah, anggaran desa Malitu, anggaran yang responsif gender berdasarkan lebih teknis lagi tentang anggaran yang responsif gender, harus ada gender analysis pathway-nya, itu harus workshop sendiri dengan pemerintah desa. Kemudian yang kelima, sembari tetap melakukan advokasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, juga dari media, rekan-rekan media, dan juga tentunya kami berharap dengan adanya nuansa politik baru di Kabupaten Poso, kami punya bupati perempuan yang muda ya. Tepuk tangan dong. Saya sebagai anak muda Poso dan juga perempuan sangat berbangga punya bupati perempuan yang cerdas dan mampu masuk ya ke dalam ranah politik ya, yang cukup persaingannya cukup sulit, tapi kemudian itu menunjukkan bahwa di Kabupaten Poso punya perempuan-perempuan potensial. Ditambah lagi dengan ketua DPR kita, Ibu Sesi, sebagai seorang perempuan juga dan sebagai seorang ibu. Dan juga kita bertiga, kita bertiga perempuan-perempuan ya, dari berbagai macam kalangan ya, yang juga punya inisiatif yang sama. Jadi bagaimana kita mewujudkan woman support woman ya, perempuan dukung perempuan untuk politik yang lebih baik di Indonesia. Oh ya, mantap sekali. Yang ada di Bali itu mana suaranya? Anyways, kalau bicara soal anggaran responsif gender itu tidak akan pernah ada habisnya ya, teman-teman. Tapi karena kita sudah dibatasi waktu, sangat panjang sekali diskusi kita dan sangat menarik. Jadi saya ingin di sesi terakhir ini ingin meminta closing statement dari masing-masing narasumber. Silakan, bisa Kak Yasmin atau Kak Fira? Yasmin. Oke, silakan Kak Yasmin. Jadi aku cuma mau berpesan sama anak-anak muda di Indonesia gitu ya. Ketika kalian harus melek apa yang terjadi, ada isu apa, ada problem apa gitu. Even itu cuma di sekitar kalian atau mungkin bisa maju ke regional dan nasional, mungkin juga internasional gitu. Just do something, just work on something. So be impactful to your society because the society is all yours right now and in the future. Yang kurang paham nanti ada translate-nya. Videografernya paham kan? Oke, lanjut Kak Fira. Kalau dari saya sih mungkin saya mau angkat soal di pledge saya ya, tulisan saya. Saya tulis waktu itu kita disuruh buat satu quote ya dari kita. Jadi saya tulis tentang there is no good governance without women participation. Jadi itu bullshit namanya pemerintah yang baik tanpa peningkatan kapasitas dan partisipasi perempuan. Jadi untuk itu perempuan penting terlibat dalam proses pembangunan, karena guys, harga rica, bawang, apapun yang beras itu sangat bergantung dengan kondisi politik. Jadi penting sekali perempuan harus melek politik dan terlibat di dalam ruang-ruang publik. Perempuan bisa, perempuan hebat, dan perempuan Agen perubahan. Nah, bagaimana sih cara untuk tetap terhubung dengan aktivitas kawan-kawan? Apakah ada platform sosial medianya? Mungkin bisa di-share ke kawan-kawan. Oke, jadi kalau di Instagram kita punya Women for GRB, WOMEN 4 GRB, Women for GRB. Kita di situ ntar punya link juga. Kita punya kayak mini website gitu, kalian bisa cek dan download modul-modul kita dan bisa kalian pakai. Modul kita bisa kalian pakai buat riset atau misalkan buat kegiatan kalian yang kalian, aku pengen menginisiasi sesuatu tapi aku butuh modul, silakan pakai. Gitu. Oke. Sampai berjumpa lagi nanti di podcast Sahabat Membina berikutnya. Oke, dadah.